Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada walam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala khairi khalqillahi bil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah was-sam'i wat tha'ah. Shadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis zikir khotaman Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya yang seluruhnya tanpa kecuali yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama dan yang paling utama, tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sehat wal afiyah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat amat agung, nikmat yang sangat amat berharga. Khairum minad dunya wa ma fiha, jauh lebih baik, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, dan tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, pada malam ini kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di majlis zikir khotaman
yang mulia ini di Majlis Taklim Al-Fatoniyah, yang mudah-mudahan kita semuanya, juga keluarga kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, keturunan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat, meninggal dunia nanti manakala ajal datang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang apabila kita mendapatkan kecintaan beliau, tentu Allah akan mencintai kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita, yaitu baginda yang mulia paduka alam, Nabi besar, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau dan tetap cinta kepada beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dikumpulkan di bawah arasy Allah bersama para kekasihnya Allah, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah, yakni para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Malam ini alhamdulillah kita sudah sampai pada malam yang ke-22 di bulan Rabiul Tsani 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal berapa ya? 14 Oktober 2025. Dan majlis zikir khotaman kita di Majlis Taklim Al-Fatoniyah ini adalah merupakan pertemuan yang ke-282. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Setiap orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang beriman yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bermodalkan iman saja sebenarnya belum cukup untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau hanya bermodalkan iman saja belum dapat menyempurnakan keimanan kita apabila tidak disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya iman seseorang akan menjadi sempurna keimanannya manakala disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kitab Syu'abul Iman diterangkan ada sebuah hadis yang menjelaskan al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa. Artinya iman itu telanjang, walibasuhu taqwa, dan pakaian iman adalah takwa. Maksudnya adalah keimanan kita akan menjadi sempurna apabila dibarengi, disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah yang memerintahkan kepada orang-orang beriman agar bertakwa kepada Allah.
tidak kurang dari 258 ayat Al-Quran yang memerintahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Allah sangat amat mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah sangat amat menyukai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Di antaranya terdapat dalam Al-Quran surah yang ketiga, Ali Imran, juz yang ketiga, ayat 76. Dalam ayat tersebut Allah menegaskan fa innallaha yuhibbul muttaqin. Fa innallaha mangka satuhune utawi Allah iku yuhibbu, bener-bener mika demen, mika cinta Allah al-muttaqin ing pira-pira wong kang takwa kabeh. Sesungguhnya Allah benar-benar mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan juga terdapat dalam Al-Quran surah 9, yaitu surah At-Taubah, juz yang ke-10, ada di ayat 4 dan di ayat 7. Di penghujung ayat bunyinya sama, yaitu berbunyi innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Bahkan orang yang paling bertakwa adalah manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Sehingga diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, hadis dengan nomor urut 4689. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia telah berkata, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Pertanyaannya adalah ayyun nasi akram? Ya Rasulullah, ayyun nasi akram? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Qala, Rasulullah menjawab, akramuhum indallahi atqahum. Akramuhum, mereka yang paling mulia indallahi di sisi Allah. Atqahum adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Juga terdapat dalam hadis riwayat yang lain dengan matan yang sama. Hadisnya berbunyi akramun nas atqahum. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ini juga sebagaimana dipertegas oleh Allah dalam Al-Quran surah ke-49. Ada yang tahu surah apa itu? Surah ke-49 ada yang tahu? Barangkali ada yang tahu gitu. Al-Hujurat.
Al-Hujurat. Surah ke-49 surah Al-Hujurat. Juz 26. Ayatnya ayat 13. Sebenarnya ayatnya agak sedikit panjang, cuma saya ambil penghujung ayatnya saja. Berbunyi inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, adalah kamu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang paling bertakwa adalah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah hidupnya dunia dan akhirat. Dan ini enggak bohong. Sebab janji Allah itu hak, janji Allah itu benar. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bekal yang paling terbaik yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang yang beriman agar hidupnya selamat, bahagia, sejahtera, sentosa dunia dan akhirat, tidak lain tidak bukan, bekal yang paling terbaik adalah taqwa. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah juz yang kedua ayat 197. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa tazawwadu wa tazawwadu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Kata Allah dalam ayat ini, wa tazawwadu, dan berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Fattaquni, maka oleh karena itu bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Bahkan kalimat la ilaha illallah pun dalam Al-Quran oleh Allah disebut kalimat takwa. Jadi kita hidup di alam dunia sampai mati, sampai dibangkitkan dari kuburan, sampai dikumpulkan di padang mahsyar, harus berbekal kalimat la ilaha illallah. Jangan dilepas kalimat itu. Kalimat tersebut seandainya ditaruh di satu titik daun timbangan, dan pada titik daun timbangan yang sebelahnya ditaruh 7 lapis langit dan bumi, kata Nabi, la rojahat bihinna, niscaya kalimat la ilaha illallah itu akan jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Artinya kalimat ini lebih berharga dari 7 lapis langit dan bumi. Kita punya harta sebanyak 7 lapis langit dan bumi, kalau tidak beriman tempat kita neraka. Sebaliknya kita enggak punya harta, punya cuma sedikit, tapi punya iman, punya kalimat la ilaha illallah, bisa masuk surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya dalam Al-Quran surah yang ke-16, yaitu surah An-Nahl juz 14 ayat terakhir.
ayat 128. Jadi jumlah surah An-Nahl itu sebanyak 128 ayat. Nah, di ayat terakhir, ayat 128, Allah menegaskan innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi siapapun yang bertakwa kepada Allah dan siapapun yang suka berbuat baik, yang suka beramal soleh, yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ridho Allah, yang diperintahkan oleh Allah, maka mereka akan selalu bersama Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Mereka akan selalu berada dalam naungan rahmat Allah, berada dalam naungan kasih sayang Allah. Mereka akan selalu berada dalam lindungan Allah, berada dalam penjagaan Allah, berada dalam ampunan Allah. Maka oleh karenanya siapapun yang ingin selalu bersama Allah, berdasarkan ayat ini hendaklah kita berusaha untuk menjadi manusia yang bertakwa dan senantiasa istiqomah dalam mengerjakan amal kebaikan atau amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam kitab Hidayatul Azkiyah ila Thariqil Auliya, kitab ini pengarangnya bernama Al-Faqih Al-Alim Al-Allama Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau adalah pengarang kitab Fathul Mu'in. Beliau di dalam kitab Hidayatul Azkiyah beliau menerangkan, yuk bareng-bareng. Taqwal ila madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa rasul syari habaila. Taqwal ila madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa rasul syari habaila. Taqwal ilah madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa rasul syari habaila. Wattiba'u ahwa rasul syari habaila. Bisa kan ya? Yuk bareng-bareng. Sayyidina Nabi, 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 Sayyidina Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kekasih Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah. Sayyidina Nabi, 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 Sayyidina Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah. Kita artikan, takwal ilah artinya bertakwa kepada ilah, kepada Allah. Madaru itu pangkal, kulli sa'adah segala kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi bertakwa kepada Allah adalah pangkal kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Artinya siapapun yang ingin, yang mengharapkan, mendambakan
kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat, maka kuncinya adalah takwal ilah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah menjamin akan membahagiakan hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah, bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat. Allah memberikan jaminan secara mutlak bahwa hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah dijamin hidupnya akan bahagia dunia akhirat, dijamin hidupnya oleh Allah akan dimuliakan di dunia dan di akhirat. Bertakwa kepada Allah bukan berarti rajin ibadahnya, rajin sholatnya. Kalau sholat memang kewajiban, nggak boleh tinggalkan. Tapi belum tentu orang yang rajin sholatnya itu bisa mencapai ketakwaan apabila sholatnya ria, mengharapkan pujian. Apabila dengan ibadahnya yang rajin lalu kemudian dia merasa lebih hebat dari orang lain, merasa paling rajin. Orang rajin ibadah itu bagus, tapi kalau merasa paling rajin itu jadi nggak bagus. Kira-kira benar nggak? Rajin ibadah bagus nggak? Bagus. Memang kudu rajin ibadah mah. Tapi kalau muncul dalam hati kita perasaan paling rajin dari orang lain, oleh karena merasa paling rajin, paling hebat ibadahnya, lalu kemudian mengecilkan orang lain, meremehkan orang lain, menganggap orang lain tidak ada apa-apanya ibadahnya. Ini saya yang paling hebat. Bagus nggak kira-kira? Oh, itu sifat iblis itu. Sifat iblis itu. Awas, hati-hati. Iblis itu pintar. Ya, pintar, bisa mengelabui orang-orang ahli ibadah. Lihat Kibar Seso, seorang ulama besar, ibadahnya hebat, tertipu oleh iblis sampai matinya dalam keadaan kafir. Hati-hati. Kemudian wattiba'u ahwa rasul syarri habaila, dan memperturutkan hawa nafsu adalah pangkal segala keburukan yang memperdaya. Para jamaah, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa hiya al-khawf minal jalil wal 'amalu bitanjil wa ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Jalil, dan ia mampu mengimplementasikan, memanifestasikan, mengaplikasikan, merealisasikan rasa khaufnya yang ada dalam hatinya, rasa takutnya yang ada dalam hatinya diimplementasikan dengan cara bimtisali awamirillah wajtinabi nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Takwa adalah beramal sesuai dengan Al-Quran. Takwa adalah ridho dengan pemberian yang sedikit dari Allah. Takwa itu qanaah. Orang yang bertakwa pasti memiliki sifat qanaah. Takwa adalah selalu mempersiapkan diri untuk menempuh hari perjalanan menghadap Allah. Yakni orang yang bertakwa adalah orang yang istiqomah beribadah kepada Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang istiqomah mengerjakan berbagai macam amal kebaikan. Orang yang bertakwa adalah orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat kalimat takwa terdiri dari berapa huruf tuh? Ta, qaf, waw, iya. 4 huruf ya. Pertama huruf ta, kedua huruf qaf, ketiga huruf waw, keempat huruf iya. Takwa itu diambil dari fi'il madhi lafadz waqo. Kalau ditasrif waqo yaki wikoyatan wa maukon pahwa wakin wajaka maukiun ki lataki maukon. Wikoyah itu artinya memelihara. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang pandai memelihara. Memelihara apa? Memelihara seluruh anggota badannya dari perbuatan dosa. Memelihara pandangan matanya, memelihara pikirannya dari pikiran-pikiran kotor, memelihara
telinganya dari mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, memelihara penciumannya, memelihara lisannya dari pembicaraan-pembicaraan yang dibenci oleh Allah, memelihara seluruh anggota badannya. Sebagai implementasi bahwa dirinya takut kepada Allah sehingga ia mampu memelihara seluruh anggota badannya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena kalau orang beriman masih suka berbuat munkar, berbuat dosa, itu sulit untuk menjadi orang yang bertakwa. Takwa huruf pertama apa tadi? Tak. Itu maknanya tarkul munkarot. Artinya meninggalkan perbuatan munkarot, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa yang dapat mengundang murka Allah. Juga huruf tak bisa mengandung makna tawadhu. Orang yang bertakwa di dalam dirinya memiliki sifat tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Orang bertakwa. Makanya kalau orang masih memelihara sifat takabur dalam dirinya, itu sulit untuk menjadi orang bertakwa. Kemudian huruf apa? Qaf. Qaf itu maknanya qanaah. Orang yang bertakwa selalu ridho menerima pemberian yang sedikit dari Allah, tapi dia pandai mensyukuri nikmat dari Allah. Kemudian huruf waw, wara. Orang yang bertakwa, orang yang wara, orang yang apik, orang yang selektif, orang yang enggak sembrono, enggak serampangan, enggak gegabah. Jadi selalu berhati-hati dalam segala hal, dalam ucapannya, dalam tindakannya, dalam perbuatannya, dalam mengambil keputusan, selalu berhati-hati. Itu orang yang bertakwa, sifat-sifat yang dimiliki oleh orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat huruf ya. Ya itu maknanya yakin. Orang yang bertakwa mempunyai keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, keyakinan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Keyakinannya kepada Allah sangat kuat, sangat mantap, sehingga ia mengatakan la akhafu illallah, aku tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Itulah orang yang bertakwa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kadang-kadang masih takut sama istri ya. Ya. Nah, buktinya pengen nikah lagi tapi nggak berani. Kenapa? Takut sama istri. Nah, nanti orang yang kayak begini nanti ditanya di akhir oleh malaikat. Nama kamu siapa? Ahmad. Kamu orang kaya, orang miskin? Orang kaya. Hartaku banyak berlimpah ruah di mana-mana. Aku ibadah umroh tiap bulan, ibadah haji per 5 tahun. Di mana ada pembangunan pesantren, majelis taklim, madrasah, apalagi ya, masjid. Aku bangun puluhan juta bahkan ratusan juta. Aku santuni fakir miskin, yatim piatu, jompo-jompo. Luar biasa. Salatku selalu di awal waktu, berjamaah dan sebagainya. Wah, hebat kamu, kata malaikat. Silahkan kamu masuk surga. Alhamdulillah. Itu baru melangkah beberapa langkah dipanggil lagi sama malaikat. Bentar dulu mas, ada apa lagi malaikat? Satu lagi pertanyaannya ketinggalan. Apalagi sih? Istri kamu berapa? Istri saya satu. Kamu kan orang kaya, mampu kamu punya istri 2, 3, 4. Kok istri cuma 1? Kenapa? Enggak menikah lagi? Takut sama siapa? Sama istri. Nah, ini dia masalahnya. Takut itu harus sama Allah, jangan sama istri. Kamu nggak jadi masuk surga. Akhirnya orang itu menjawab, set deh, gue nyesel nggak kawin lagi. Gara-gara gak kawin lagi gue masuk surga. Nggak jadi. Orang bertakwa itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Coba jawab jujur. Kita lebih takut sama Allah, lebih takut sama istri ini. Allah. Bang, kalau mau nikah lagi nggak apa-apa bang, nikah aja bang. Aku ridho, ikhlas. Cuma penuhi dulu syaratnya. Apa syaratnya? Ya yangku. Syaratnya cuma 3. Yang pertama apa? Yang pertama, abang harus adil. Oke, siap. Yang kedua apa? Yang kedua, abang harus tetap sayang sama aku, sama anak-anakku. Setia. Oke, siap. Yang ketiga apa? Yang ketiga, pulangkan dulu aku ke orang tuaku. Nah, ini dia berat nih. Tapi cerai dong. Jangan cerai. Ya. Jangan cerai, jangan nambah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian hanya sekedar intermezzo gitu. Jadi intinya orang yang bertakwa itu di dalam dirinya pertama memiliki sifat tarkul munkarat, yang kedua sifat tawadhu, yang ketiga sifat qanaah, yang keempat sifat wara, dan kelima mempunyai keyakinan yang kuat, yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatil syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ya Annan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya.
judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi bangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim minal fitani wa mu'abatin minal fitani. Yuk bareng-bareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.